Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu online marketing. Jadi, dalam memasarkan produk, online marketing ini cukup besar pengaruhnya agar para konsumen itu bisa melihat barang-barang yang kita jual bisa diakses dimanapun, seperti itu. Nah, marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, ya, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Di sini ada kata mulai mendesain produk. Nah, di sini sebetulnya sih bukan mendesain suatu gambar atau apapun ya. Jadi produk yang ingin kita jual ya, itu mesti dipikirkan terlebih dahulu apakah produk tersebut memang sudah sesuai dengan yang banyak diinginkan oleh konsumen atau tidak, seperti itu. Tentunya produk-produk yang dijual itu bisa mampu diserap oleh konsumen dan penjualannya pun bisa cukup tinggi ya dalam penjualannya. Kalau di daerah-daerah terpencil ya, mungkin daerah desa-desa, itu tidak cocok untuk menjual perangkat untuk bekerja seperti komputer ya, kemudian laptop, kemudian PC ya, maupun perangkat-perangkat yang lainnya ya. Tentunya perangkat-perangkat komputer itu akan cocok di daerah-daerah yang emang sedang berkembang atau mungkin di perkotaan. Nah, yang kedua adalah menentukan harga. Nah, harga di sini maksudnya adalah jika harga toko maupun harga secara online itu sama, maka konsumen sebetulnya sih tidak terlalu ada banyak pilihan atau gap dari segi harga. Kenapa konsumen itu mulai banyak mencari barang-barang yang dijual secara online? Karena barang-barang yang dijual secara online tentunya harganya pun lebih menarik ya, karena harganya tidak sama dengan harga yang dijual di toko, seperti itu. Pastinya harganya di bawah toko, karena penjual tersebut ya, penjual yang secara online dia tidak menyewa toko, kemudian tidak memiliki pegawai mungkin ya. Jadinya untuk biaya operasional itu tidak banyak, mungkin hanya sekedar membutuhkan kuota yang nantinya kuota tersebut digunakan untuk melakukan upload atau men-share produk-produk yang ingin dijual, seperti itu. Tapi ada juga yang memang pada toko ya, suatu toko dia menjual secara online maupun dia juga memiliki toko juga ya. Nah, itu dia tujuannya adalah kenapa harus dua-duanya? Tujuannya yaitu untuk lebih banyak lagi menjaring konsumen, baik itu yang secara datang langsung ya, melihat barang-barang yang dijual, maupun orang-orang yang memang benar-benar sebetulnya sih sibuk dari segi waktu ya, dari segi waktu maupun dari segi efektivitas ya. Mungkin dia harus perjalanan jauh untuk menuju toko tersebut ya. Kemudian mungkin dia banyak melihat katalog barang-barang tersebut di malam hari ya, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menjaring konsumen lebih banyak lagi, karena habit konsumen itu beda-beda. Ada yang memang datang secara langsung lebih disukai ya, lebih digemari. Ada juga yang emang secara online. Kalau misalnya yang secara online ini mungkin konsumen tersebut memang tidak punya banyak waktu untuk melihat-lihat ke toko-toko yang ingin dia kunjungi, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menempatkan umpan balik dari pelanggan ya. Umpan balik ini, apakah pelanggan tersebut sudah merasa puas dengan pelayanan yang sudah diberikan atau tidak ya. Jadi itu salah satu faktor juga dalam marketing.
online marketing di sini merupakan hasil kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Jadi online marketing itu sebetulnya sih hasil kemajuan teknologi yang saat ini ya. Sebetulnya sih teknologi yang saat ini yang sedang berkembang itu emang penjualan secara online ya. Di situ banyak aplikasi-aplikasi yang tentunya bisa dengan mudah di-download di Play Store ya, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, salah satunya sebetulnya sih ada Tokopedia, Shopee, maupun ada juga di Marketplace ya. Itu bisa kita akses dan tujuannya bisa untuk menjual maupun untuk membeli suatu produk di aplikasi tersebut ya. Pastinya aplikasi tersebut memiliki banyak informasi, yaitu berupa katalog-katalog jenis-jenis barang-barang yang dijual. Nah, di sini konsep online marketing, jadi informasi ditambah interaktivitas ya. Hasilnya adalah rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Jadi informasi-informasi ini maksudnya adalah apakah produk tersebut memang memiliki rincian atau spesifikasi yang detail atau tidak. Itu berpengaruh juga terhadap kepuasan konsumen. Jadi alangkah lebih baiknya untuk menjual suatu produk ya, itu diberikan detail informasi, baik itu mungkin ukuran, kemudian harga ya, dan lain-lainnya. Mungkin kalau misalnya barang-barang yang second suatu barang-barang yang dijual berupa barang second, itu mungkin ditampilkan juga apakah ada minus atau tidak ya, seperti itu. Jangan sampai kurangnya informasi yang nantinya itu akan merugikan kedua belah pihak. Mungkin di situ informasinya gara-gara kurang detail, akhirnya waktu pas saat sampai tujuan ya ke pelanggan, akhirnya pelanggan tersebut melihat ternyata masih ada cacat ya, ada cacat di barang yang dia beli ya. Cacatnya mungkin ada goresan atau mungkin ada sesuatu ya, robekan ya, tergantung dari barang yang dijual tersebut, seperti itu. Nah, kemudian interaktivitas ini baiknya bagi penjual. Jika ada konsumen yang memang ingin membeli, baiknya adalah lebih responsif dalam membalas pertanyaan-pertanyaan ya dari konsumen, karena konsumen itu mungkin ada yang membutuhkan barang tersebut secara cepat, ada juga mungkin yang memang tidak diburu-buru ya. Tetapi memang sih dari segi kecepatan itu menentukan kepuasan konsumen juga ya. Nah, kemudian semua itu nanti menghasilkan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Semakin tinggi kepuasan, maka konsumen pun nanti akan bertambah ya. Seperti itu. Nah, pertumbuhan e-commerce dari 2020 ke 2021 itu pertumbuhannya cukup signifikan ya. Di sini lebih dari 40% ya menurut Asosiasi E-commerce Indonesia. Jadi kenaikannya cukup tinggi dalam transaksi online ya. Jadi keluar masuk untuk transaksi itu cukup tinggi. Berikutnya adalah ada offline marketing. Di sini penggunaannya masih manual ya, masih manual. Ini dia memiliki tahapan-tahapan yang memang kalau dilihat itu tidak begitu cepat dalam memberikan informasi ke si penjual maupun ke pembeli, seperti itu. Nah, online marketing di sini ada sedikit ya, sebetulnya sih sedikit tahapannya. Jadi pembeli itu nanti mengakses suatu halaman website atau mungkin aplikasi yang informasi-informasi tersebut sebetulnya sih disimpan di suatu server ya, yang server tersebut menyimpan data-data
berupa informasi katalog-katalog buku maupun yang lain-lainnya yang diupload oleh penjual seperti itu. Jadi di sini ada tiga titik ya. Jadi penjual mengupload produknya ke suatu aplikasi atau layanan di website. Kemudian pembeli di sini mengakses website tersebut atau aplikasi tersebut untuk melihat-lihat beberapa produk yang ditawarkan oleh penjual seperti itu. Nah, perbandingan keuntungan usaha offline dan online ya, di sini ada perbedaannya ya. Yang pertama dari segi sewa toko atau sewa website dan hosting ya. Kalau kita menyewa toko per tahun ya, di situ ada range biayanya kira-kira 20 juta sampai 30 juta per tahun. Ini mungkin toko yang memang menengah ya, menengah. Jadi lumayan cukup menguras kantong juga untuk menyewa toko dalam setahun. Nah, kemudian untuk usaha online hanya membutuhkan 150 sampai 300 ribu rata-rata per bulannya, di sini 25.000 ya kalau misalnya kurang lebih. Dan 150 sampai 300 ribu ini sebetulnya sih bisa digunakan untuk menghosting ya halaman website yang mungkin kita sudah memesan ke seorang programmer ya, untuk membuat website itu mungkin produknya hanya milik kita aja seperti itu. Tetapi di situ sebetulnya emang ada biaya dalam membuat website tersebut. Biasanya sih kalau misalnya untuk membuat website tersebut tergantung dari tingkat kerumitannya juga. Kalau misalnya yang sedang, biasanya sih mungkin kisaran 3 jutaan ya. Tapi kalau misalnya emang yang benar-benar rumit dan banyak fitur-fitur atau menu-menu tampilan ya, itu mungkin bisa lebih tinggi dari situ. Nah, yang kedua adalah biaya listrik dan servis maupun biaya internet. Biaya listrik di sini kalau misalnya kita menyewa toko ya, otomatis toko tersebut membutuhkan listrik ya, membutuhkan listrik, lampu-lampu. Ya kalau misalnya dia itu tertutup ya pintunya, otomatis ya membutuhkan AC. Kalau tidak ada AC ya mungkin kipas angin, yaitu kisaran harganya 100 sampai 500 ribu per bulan. Tetapi di sini ada biaya internet ya. Biaya internet ini kalau misalnya kita menjual secara online ya, secara online. Jadi kita mungkin hanya membutuhkan kuota ya, kuota dari 200.000 sampai 400.000. Sebetulnya sih itu tergantung dari banyaknya komunikasi kita dengan konsumen juga ya. Kadang-kadang di website tersebut atau mungkin di aplikasi yang kita pasarkan secara online tersebut itu memberikan ya nomor telepon juga ya. Mungkin di situ nomor telepon membutuhkan paket pulsa juga ya tentunya. Tapi kebanyakan orang sih saat ini emang banyaknya menggunakan WhatsApp dan lebih murah. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gaji karyawan. Gaji karyawan di sini itu kalau misalnya kita memiliki toko dan kita tidak bisa menjaganya misalkan dari pagi sampai malam ya. Kita kebetulan mungkin kerja di perkantoran ya. Otomatis kita harus menyewa karyawan juga ya. Menyewa karyawan. Tapi di sini emang range biayanya 500 sampai 700 ribu per orang ya. Tapi 700 ribu ini sebetulnya sih itu tergantung dari kemampuan ya, kemampuan di suatu wilayah. Sebetulnya sih di beberapa wilayah itu emang ada yang namanya kemampuan seseorang untuk membayar karyawan juga ya. Apakah mampunya itu sekian ya, di bawah 1 juta atau mungkin di atas 2 juta, itu kan tergantung juga. Nah, kemudian secara online di sini tidak membutuhkan biaya karena SDM-nya kita sendiri seperti itu. Tetapi tergantung juga kalau misalnya
di toko-toko ya, emang dia menjual secara online maupun offline, itu ada juga yang dia memerlukan SDM atau karyawan yang nantinya dia bertugas sebagai admin dalam melayani konsumen secara online. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah modal barang. Modal barang ini kalau misalnya di toko-toko itu misalnya toko sepatu ya, mungkin di situ membutuhkan etalase yang nantinya digunakan untuk menempatkan sepatu-sepatu tersebut. Tetapi kalau misalnya usaha online di sini 0 sampai 200 ribu ya, 0 sampai 200 ribu, karena dia tidak memiliki alat-alat yang digunakan untuk memajang sih ya. Dia hanya memerlukan handphone maupun kuota seperti itu. Nah, biaya promosi di sini promosinya yaitu kisaran 200 sampai 300 ribu per bulan. Mungkin promosinya dalam bentuk spanduk ya yang ditempatkan di depan, atau mungkin dari selebaran-selebaran yang diberikan di pinggir-pinggir jalan raya yang mungkin dekat daerah dekat toko tersebut ya. Kalau misalnya untuk penjualan secara online di sini kisarannya 300 sampai 500 ribu per bulan. Itu tergantung juga ya, tergantung dari banyaknya promosi yang diterapkan oleh penjual tersebut. Nah, di sini ada rincian biayanya rata-rata ya. Kisaran itu kalau misalnya maksimalnya adalah 8 juta untuk penjualan modal ya, modal awalnya untuk operasional. Tetapi kalau misalnya usaha online di sini hanya 1 jutaan lebih, seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat atau membaca ya sedikit materi lagi, beberapa materi lagi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.